Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa saudara, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita memang dahsyat. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memberkati kita. Bukan hanya materi Bapak Ibu saudaraku, tapi kita memperoleh berkat-berkat secara rohani. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang menyertai kita sampai hari ini. Yang sepakat menerima katakan amin. Mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kalau saudara tidak keberatan, saudara bisa kasih salam shalom kepada kiri kanan saudara, belakang saudara. Wow, choirnya ini dari teenager sampai kids ya. Wow, kita kasih aplaus dulu dong buat choirnya. Dari kecil udah memuji Tuhan, itu memang sungguh wow. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama awali ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita bersama dan kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, tidak berkesudahan kasih-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami ada semua karena kemurahan Allah yang tidak pernah berkesudahan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami dicintai, kami dikasihi, kami diberkati, kami disertai sampai hari ini. Dan kami rindu lewat ibadah kami di pagi hari ini, kami boleh membawa syukur yang keluar dari hati kami kepada Tuhan. Sebab sungguh kami adalah orang-orang yang sangat amat diberkati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Lewat pujian dan penyembahan kami, biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Biar hanya pribadi Yesus yang disenangkan. Di dalam nama Yesus setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari angkat tanganmu bersama saudaraku, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Dia memulihkan kita. Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari semua yang hatinya bersyukur, kita angkat tangan kita bersama Bapak Ibu, katakan terima kasih. Tuhan begitu baik, amin. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan, ku bersyukur
Saya tahu bahwa setiap kita nggak lepas dari pergumulan. Tapi saya juga percaya bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mengalami penyertaan dan kasih setia Tuhan. Dia menopang, dia menyertai, dia membawa kita ada di hari ini. Dia layak untuk menerima syukur yang dari hati kita. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, angkat kedua tanganmu bersama dengan saya. Jangan apa akan ku balas. Bapak Ibu sendiri katakan, segala. Kau dengar hati kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur sekali. Tuhan selalu baik, selalu baik. Katakan lagi dengan apa? Dengan apa akan ku segala. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku. Katakan ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku. Katakan ku bersyukur pada segenap hatiku. Menyembahmu, ku bersyukur padamu. Selamanya. Ayo angkat suara saudara, sembah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau baik, tak berkesudahan kasih setiamu. Angkat suara saudara, katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ini korban syukur kami Tuhan. Segenap hati, jiwa dan kekuatanku, oh, kami menyembahmu, oh, kami memujimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagiku. Oh, kejam dan lihatlah, oh Tuhan itu baik, tak berkesudahan kasih-Nya bagi kita. Kami bersyukur. Syadakarada basakara basaterabo, syakarala basikina yalamo. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, mulut kami membesarkan Engkau, mulut kami memuji-muji nama Tuhan, dan tidak akan pernah kami lupakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus
pernah kerjakan, bahkan sedang Tuhan kerjakan selalu dalam hidup kami hingga hari ini. Tidak ada yang lain yang layak untuk menerima pujian kami kecuali Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul, oh I worship Your holy name. Lagi Bapak Ibu sendiri katakan dengan suara yang kuat. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. We worship You always, oh God. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing, bless the Lord, bless the Lord. We come and bless Your name. You deserve to be praised. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ayo sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, yang lebih meriah yang bisa kau beri bagi Dia. Haleluya, haleluya. Diberkatilah nama Tuhan, disanjung tinggi Engkau, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Yesus semua yang menerima sukacita berkata amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Tuhan baik bagi engkau dan saya. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Hey. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama. Puji Dia tiuplah sangkakala. Hey. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan selamat. Ayo angkat jempolmu tinggi-tinggi, katakan Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Oh anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Akui bersama, Yesus Kristus Allah Tuhanmu. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yes, pencipta segalanya. Ya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu. Puji Dia tiuplah sangkakala. Semua makhluk di bumi di surga. Siapa baik Bapak Ibu, katakan sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Acungkan jempol saudara, tengok kiri kanan, bilang sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Tuhan, Engkau baik, tidak berubah dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi nyatakan dari hatimu, saudaraku. Lambai-lambaikan tanganmu tinggi sama-sama dengan saya, katakan, sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya sampai selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semangat, Dia baik. Sorak-sorai lebih meriah bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Dia baik, Dia tidak berubah, kesetiaannya tetap. Amin. Kami menikmati kebaikan-Mu dan kami hidup di dalam kebaikan Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. Yes, you are. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God, singing all my life, oh God. And all my life you have been faithful. Oh, sing all my life, and all my life you have been so, so good. Oh, yes, you are. Goodness of God.
Rasakan kesetiaan Tuhan. Katakan all my life. Dia setia dan kebaikannya mengikuti kita. Amin. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, we will. hallelujah. I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bicara dengan tema sahabat Allah adalah orang beriman yang tidak mengenal putus asa. Jadi sahabat Allah adalah orang beriman yang tidak mengenal kata putus asa. Disebut gagal itu jikalau orang sudah putus asa dan kemudian sudah menyerah dan tidak mau lagi melakukan sesuatu. Itu namanya gagal. Nah, apa konteks kegagalan, saudara? Kalau kita melihat kata kegagalan itu sebenarnya adalah bukan kegagalan, tapi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda saja. Jadi setiap orang pasti berjalan di jalan yang sama. Di jalan itu ada tumpukan kata-kata gagal, putus asa, menyerah, dan ada juga dikatakan bahwa saudara itu keberhasilan. Tinggal kita mau waktu kita berjalan di kegagalan, kita mau putus asa atau menyerah. Tapi kalau kita tidak putus asa menyerah, berarti jalan itu adalah jalan keberhasilan. Di dalam pelayanan juga sama, saudara. Kita kalau melihat Kisah Rasul 5 ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Selalu berkumpul. Selalu saudara bersekutu. Itu gak main-main. Kita ini saudara sudah hampir 2 tahun ya kena lockdown seperti ini atau kena pandemi. Tapi hampir setiap hari saya kumpul 7 atau 5 pendeta saudara. Walaupun capek duduk-duduk ya saudara sambil kita sharing, berbagi dan sambil saling menghibur, menguatkan. Kalau tidak saudara kita akan lemah dan kita akan putus asa. Maka jalan keberhasilan itu menjadi jalan kegagalan. Sebenarnya bagi orang percaya saudara kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Karena Tuhan kita Tuhan pemenang. Namun yang menentukan kita sendiri. Kalau kita nggak kuat dan kita nggak berkumpul dan nggak bersekutu, pelan-pelan akan hilang. Pelan-pelan akan hilang. Termasuk saya sendiri seorang pendeta, setiap hari baca firman, doa, puasa. Kalau nggak kumpul sama teman-teman yang seiman atau para pelayan Tuhan, bisa lama-lama hilang juga. Karena kita ini saudara manusia itu ketika dia lahir itu harus bermasyarakat. Bermasyarakat. Sehingga jalan pun harus ditonton jalan. Kalau tidak ditonton jalan, dia ditonton oleh binatang lain atau monyet, dia akan jalannya seperti itu. Tetapi saudara lihat bebek. Walaupun dilahirkan dia ditetaskan kemudian maksudnya saudara lahir akhirnya dia dipelihara oleh ayam lah. Tapi tetap bebek dia. Gak ada yang ngajar, tetap bisa berenang. Tetap bisa berenang. Nah di sini letaknya manusia beda. Ketika kumpulannya beda, dia jadi beda. Kalau kumpulannya baik, dia jadi baik. Sebab itu dikatakan ayat ini, mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat.
Tetapi bukan tanda mujizat yang membuat kita tertarik. Karena kumpulnya itu loh. Mereka berkumpul, bersekutu. Kalau kumpul cuma kumpul, gak ada persekutuan, gak bagus. Kita lihat dulu ayatnya pelan-pelan ini. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan tanda dan mujizatnya yang diutamakan. Semakin banyak orang menjadi murid Yesus, saudara. Menjadi murid Yesus itu penting sekali. Jadi di gereja ini pemuritan. Kita harus menjadi murid Yesus, bukan hanya cuma ikut-ikutan saja. Terus ayatnya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus jalan, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari mereka berkumpul dan bersekutu. Tapi orang-orang disembuhkan, Pak. Persoalannya bukan orang yang disembuhkan. Semakin lama banyak orang bergabung menjadi murid Yesus. Saudara. Kalau hanya cuma mujizat, tanda-tanda orang heran, kaget, saudara. Gak jadi murid Yesus. Berarti kita tidak mencapai sasaran. Kita hanya setengah jalan. Kalau kita, saudara, seandainya kita bikin tanda mujizat, tapi kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu berarti, saudara, pengetahuan kita yang keluar. Skill kita yang keluar. Roh kita tidak menyala-nyala. Sebab itu dikatakan temanya sahabat Allah adalah orang beriman ya. Jadi bersekutu dengan Tuhan dan tidak mengenal kata putus asa. Kadang-kadang di satu titik yang paling berat, mau toko, mau usaha, mau pelayanan, mau apa saja, di titik yang paling berat ketika orang itu mau menyerah dan putus asa. Di saat itulah jalan itu terbuka. Saudara boleh tanya orang-orang yang top, yang terkenal. Pasti di saat dia sudah gak kuat lagi, di saat dia sudah ngambil keputusan yang lain, disitulah jalan terbuka. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita putus asa. Tuhan tidak mau, saudara, kita menyerah dan hilang harapan. Tapi sementara kita mau putus asa itu, saudara, Tuhan untuk melihat kita, seberapa kekuatan kita percayanya kepada Tuhan. Apakah kita ini orang beriman yang menjadi sahabat Allah, yang tahu pikiran Allah. Saudara, luar biasa sekali. Jadi jangan hidup dengan pikiran kita saja, tapi hiduplah dalam pikiran Allah. Kalau saya hidup dengan pikiran saya, ketika ada persoalan saya tidak mampu. Saya menipu, saya berbohong, saya lakukan banyak hal. Tapi ketika saya hidup dalam pikiran Allah berbeda. Ketika saya nggak mampu, saya pakai pikiran Allah, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada kata-kata saudara putus asa dan menyerah. Tidak ada kata-kata saudara mundur, lemah. Selalu kuat, kuat, lebih kuat, amat kuat, sangat kuat. Amin. Apapun persoalannya itu menunjukkan kualitas orang Kristen itu, saudara, ditunjukkan ini orang Kristen hebat enggak. Pada saat situasi sulit, itulah sebenarnya dia posisinya. Kalau waktu yang sulit, dia tetap berapi-api melayani, tetap percaya Tuhan. Itulah dia Kristen yang benar. Saudara, ketika seseorang mengalami kesulitan, mungkin perusahaannya seperti saya dulu, perusahaan saya disita oleh pengadilan, saya sudah tidak ada jalan keluar, pegawai 200 lebih, nangis terus, saudara. Mau bayar gimana, bank nutup semua rekeningnya karena pengadilan. Mobil STNK tidak bisa diperpanjang. Musuhnya terlalu berat. Musuhnya saya juga berat, saudara. Tapi saya punya konsep. Kalau dulu saya bikin setan stres, sekarang setan buat saya stres, saya buat setan depresi, saudara. Karena kekuatan kita bukan karena kekayaan kita. Bukan pada waktu kita diberkati.
kekuatan kita adalah Roh Allah. Amin. Roh Allah, saudara. Jadi waktu saudara gak mampu, Roh Allah itu memampukan. Jadi jangan mundur. Wah, saya gak punya uang Pak, saya gak bisa pelayanan lagi Pak. Oh, berarti dia tidak punya Roh Allah. Dia cuma mengandalkan saudara seperti itu. Saudara, jangan lagi seperti itu. Sahabat Allah adalah orang beriman yang tidak mengenal kata putus asa. Poin pertama kita melihat disebut gagal jika putus asa dan menyerah pada keadaan. Disebut gagal ketika seseorang itu putus asa dan menyerah kepada keadaan. Loh, bagaimana Pak keadaannya sulit? Keadaan sulit. Apakah Tuhanmu sulit? Bumi boleh bergoyang, bergoncang. Tapi surga, saudara, tetap intervensi kepada umatnya. Amin. Dunia boleh bergoyang semuanya, masalah boleh begitu banyak bertubi-tubi. Tapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mau lihat bukti-buktinya begitu banyak di Alkitab. Ketika Elia dia disuruh menubuatkan supaya kering. Tidak ada hujan 3 tahun lebih. Hujan, tidak ada. Maka raja marah. Ini yang membuatkan Nabi Elia. Kita cari, kita bunuh. Dia lari. Dia lari juga nggak ada makanan. Tapi Tuhan kirim burung gagak. Bawa makanan, saudara. Bayangin, setiap pagi dan malam kita yang pergi ke McDonald, saudara. Kita pergi ke Kentucky, betul kan? Kita pergi ke tempat lain. Tapi ini lain, ini burung ini makanannya dia itu makanannya itu. Kok aneh dikasihkan ke Elia? Itu pemeliharaan Tuhan. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Ketika kemudian sungai itu menjadi kering. Tuhan katakan tinggal di pinggir sungai itu. Di Sarfat itu. Temui ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Apa? Janda itu memelihara? Tidak. Tidak, saudara. Memelihara, saudara. Saat itu Elia ketemu dengan janda. Dia lihat ini punya anak. Boleh aku minta rotinya? Boleh aku minta ini? Janda itu langsung, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya hari ini aku punya sedikit tepung dan minyak. Dan aku makan hari ini, besok aku mati. Saya berpikir, hari ini makan, besok mati kok bisa ya? Ternyata saudara pikiran kita berbeda. Mungkin dia tuh 1 minggu 1 kali makan, hemat saudara. Jadi waktunya hari itu dia mau makan mestinya. Besok gak makan, sudah tidak kuat. Sudah lemah tubuhnya. Tapi Elia berikan kepadaku terlebih dahulu. Setelah diberikan, maka tepung dan minyak itu tidak berhenti. Dipelihara, saudara. Siapakah yang memelihara? Janda. Apakah janda itu memelihara? Tuhan memberkati Elia melalui janda Sarfat ini. Luar biasa enggak? Tuhan ingin menolong seseorang, tapi sekaligus menolong yang lain juga. Allah itu Allah yang baik. Tuhan yang baik, saudara. Ketika kita minta tolong, saya yakin orang lain juga ditolong, bukan hanya kita. Sebab itu jangan lupa untuk berdoa untuk orang lain. Jangan putus asa. Mungkin saudara tidak sempat berdoa. Pendetamu lagi berdoa, Tuhan tolong kita ini lagi berat nih, saudara. Engkau yang lupa, yang sudah gak kuat, Tuhan berkati kamu juga. Tuhan juga berkati pendetanya juga. Amin. Jangan takut, saudara. Hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Hari ini apapun juga, kita harus percaya. Bayangkan saudara melihat Stefanus, ketika dia mengabarkan Injil, dia ditangkap, tidak ada satu bertobat. Ketika Petrus mengabarkan Injil, 3.000 orang bertobat. Ketika Stefanus berkhotbah, saudara, ada Roh Kudus, gak ada yang bertobat. Dilempar batu, 3.000 batu datang, mati dia. Gagal? Mungkin saudara bilang, waduh gagal ini. Dia tidak putus asa dan dia tidak menyerah.
Waktu sebelum meninggal dia berkata, aku melihat Tuhan berdiri. Seakan-akan siap menjemput dia. Bahwa Tuhannya itu peduli, Tuhannya itu melihat, Tuhannya itu memelihara. Amin. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia malah masih sebelum meninggal, dia masih berkata, aku melihat Tuhan Yesus. Dia berdiri di samping Allah. Luar biasa. Orang yang mau mati mengatakan demikian. Maka Petrus semua yang melihat orang yang dilempar mati, dilempar batu sampai mati. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bergerak luar biasa. Dan mujizat terjadi, persekutuan tetap ada. Kegagalan sepertinya kita lihat kegagalan. Tapi tidak, saudara. Itulah pintu terbuka. Sehingga orang mulai berani berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan berdiri siap untuk menolong umatnya dan menjemputnya. Sebab itu terjadilah satu kebangkitan. Kekristenan ini saudara, lihat. Ketika ditindas, dia berkembang. Ketika dianiaya, semakin kuat rohnya. Ketika diberkati, lemes semuanya. Aneh juga saudara. Jadi ketika kita punya masalah saat ini, saudara, jangan lemes, harus bangkit kembali. Amin. Ketika kita punya persoalan masalah yang berat hari ini, saudara, kita harus bangkit. Sebab itu kita lihat poin yang kedua. Kegagalan itu untuk perbaikan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengalami kegagalan, itu adalah satu perbaikan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Manusiaku gagal, tapi manusia rohku tidak boleh gagal dan itu pasti menang. Amin. Karena kita punya manusia jasmani dan punya manusia rohani. Manusia jasmani makan nasi, saudara makan seperti itu. Manusia rohani, saudara makannya firman Allah dan ingin dekat dengan Tuhannya. Ketika manusia jasmani kita gagal, sepertinya begitu. Kita harus bangkit. Manusia roh kita yang harus bangkit, saudara. Contoh-contoh Simpson, ketika dia mulai lemah, kemudian musuh datang. Apa yang terjadi? Ya Simpson ya biasa saja. Tapi manusia rohnya keluar, roh Allah turun kepada dia. Pintu gerbang pun didobrak saudara. Serigala pun ditangkap berapa puluh saudara. Ekornya diikat-ikat, dikasih opor. Dia bisa bawa pintu gerbang dua yang gede, dibawa naik bukit, bukan turun bukit. Ketika roh Allah bekerja tidak ada hal yang mustahil. Saudara harus yakin dengan itu. Bagaimana roh Allah bekerja hari ini? Punyalah semangat. Amin. Mulailah melangkah. Kalau boleh saya katakan, tidak ada kata lain. Bangkit, itu saja. Kalau kita tidak bangkit, tidak bisa. Mau tunggu. Saudara, harus ada kebangkitan dulu. Saya punya masalah Pak, saya punya persoalan. Terus gak kuat menghadapi. Kalau gak kuat menghadapi, terus di mana? Waktunya pergi ke Tuhan. Kalau sudah tidak mampu, mau apa? Pikiran gak jalan, terus mau apa? Imanmu harus bekerja. Katakan amin dulu. Gak mampu terus mundur. Gak mampu ke gereja. Lemah jauh dari Tuhan. Bubar ambiar itu kalau saudara. Kalau orang ngomong begitu. Kalau gak mampu itu saudara. Saudara mesti sadar cepat. Ada kekuatan yang sedang menanti, yang ingin mengganti saudara. Dia sedang mulai mendobrak pintu hatimu. Kamu tutup terus, kamu tutup terus. Dia ngomong, nak kamu gak mampu, minggir dulu nak. Enggak lagi. Nak kamu gak mampu, minggir dulu. Tapi kita gak mau. Akhirnya kita ambil putusan yang salah. Kita ambil putusan dari pikiran kita. Pada roh Allah mau bekerja. Ketika waktu terjepit, itu waktunya roh Allah bekerja. Waktunya kebangkitan itu terjadi. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara. Yaitu di dalam kitab Yohanes 11 ayat 21 dan 23. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Bagus, imannya ada toh? Imannya ada. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kisah ini sederhana. Suatu hari Yesus bersama murid-muridnya. Datanglah utusan dari Betania ke Yerusalem. Jaraknya cuma 2 mil. 2 mil itu 3 kilo kurang. Datang utusan. Saudara Maria, saudara Marta, yang kau kasih namanya Lazarus. Sakit keras Tuhan. Sakit keras. Berarti dia minta tolong dong. Tuhan langsung ngomong gitu. Sakit keras ya? Iya. Oke, kita pergi ke Yudea. Ini Yerusalem, ini Betania. Yudea di sini. Jauh. Apalagi itu padang gurun, pegunungan. Perjalanan 2 hari di Yudea. Sambil melayani. Balik lagi ke Yerusalem atau Betani 2 hari. Jadi 4 hari. Kemudian Yesus waktu berjalan dari Yudea balik lagi ke Betania. Dia tidak mampir Yerusalem, langsung ke Betania. Marta waktu di luar, dia lihat ada Yesus di depan kampung. Dia lari. Dia berjumpa Yesus. Dan dia berkata, tadi dikatakan, kalau engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Dia punya keyakinan enggak? Punya dong. Dia yakin sekali kalau ada Tuhan ada mujizat. Gitu loh. Tetapi apa yang Yesus katakan saudara saat itu? Seakan-akan Marta ngomong begini, Tuhan kenapa terlambat? Tuhan, kan aku sudah bilang datang lebih awal. Seakan-akan kita juga berkata sama Tuhan sama hari ini. Kan aku sudah berdoa. Kalau Tuhan berkati aku seperti itu kemarin, kan gak seperti ini. Sekarang jadi terlambat. Habis sudah. Seakan-akan sudah berkata, dulu aku waktu melayani. Gitu. Aku waktu menggebu-gebu, kok Tuhan gak tolong. Sekarang gak ada orang, gimana caranya? Seakan-akan menyalahkan dan dia benar. Marta ingin membawa ke belakang sejarah sampai Lazarus mati. Namun Tuhan mendorongnya ke depan. Tidak bicara sejarah, masa depan. Sehingga Yesus tidak berdebat. Dia hanya berkata, dia akan bangkit. Dia tidak katakan, sorry, aku ke Yudea. Sorry, karena aku sudah tahu bakal mati, jadi aku. Sorry, karena itu menguji imanmu. Sorry, tidak ada. Dia tidak mau berdebat, saudara. Dia tidak mau bicara sejarah. Karena sejarah itu ditulis dia sebelum kejadian. Dia berjumpa dengan Abraham. Dan Abraham kemudian tertidur. Dan kemudian Allah berkata, Abraham, kamu akan diberkati. Suatu saat keturunanmu akan pergi ke satu negeri. Dan menjadi budak. Selama 400 tahun. Setelah itu aku akan mengutus satu orang. Untuk membawa kembali. Itulah Musa. Jadi Tuhan tidak pernah bicara masa lalu. Tapi Tuhan selalu bicara masa depan. Marta mencoba menggali ke belakang. Kalau dulu begini kan aman. Tapi Tuhan tidak mau. Dia hanya satu kalimat. Dia akan bangkit. Hari ini saudara mau datang ngomong apa saja. Dulu kalau gini Tuhan. Dulu kalau Tuhan kasih tahu. Dulu kalau Tuhan jawab doaku. Dulu Tuhan aduh kemarin. Gak seperti ini. Tapi hari ini Tuhan ngomong sama saudara satu kalimat. Bangkit. Dia tidak bicara masa lalu. Dia tidak pernah bicara apa yang terjadi kemarin. Tapi dia sedang merajut hal yang baru. Yang baik untuk hidup kita. Dan tidak ada kata lain hari ini. Saudara semuanya. Bangkit. Tidak ada kata lagi. Kalau saudara tidak bangkit. Saudara akan menyesal. Saudara tidak akan melihat saudaramu. Seperti Marta dan Maria itu bangkit. Saudara tidak akan pernah melihat masa depanmu yang baik. Apapun alasan kita. Bangkit itu hanya bisa diterima oleh manusia roh. Manusia daging harus mati pelan-pelan. Sebab itu hari ini. Kalau manusia daging kita semakin kuat. Dan kita tidak tunduk kepada roh Allah dikala kita sulit. Dagingmu akan semakin berkuasa.
dan tidak ada kebangkitan lagi dalam diri kita hari ini. Tapi ketika jasmanimu lemah hari ini, harapanmu sudah hilang, hampir putus asa. Manusia rohmu, dengar firman Allah ini. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan menyalahkan gereja dan Tuhan. Hanya satu kata Tuhan mau bicara. Itu sudah terjadi, semua sudah dilihat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hari ini dia mau bicara kepada kita. Bangkit, titik. Saudara, Tuhan tidak mau banyak berdiskusi. Karena dia memberikan masa depan kepadamu. Saudara belajar untuk melihat sejarah. Tuhan memberikan masa depan kepada saudara. Banyak orang berbicara tentang sejarah saja. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang punya masa depan. Amin. Dan dia mengatur masa depan. Sebelum kita lahir, dia sudah tahu. Sebelum saya berdiri di tempat ini, dia tahu. Sebelum saya khotbah ini, dia tahu. Luar biasa. Gak ada yang seperti dia. Waktu kita tidur, waktu kita duduk, waktu kita merenung, waktu kita diam-diam dalam hati kita, dia tahu isi hatimu dan pikiranmu. Tinggal lebih banyak bersihnya atau kotornya saja. Rubahlah hidup kita hari ini. Kita lihat ayat 15 dan 16 dari Kisah Rasul 5 ini. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang, berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saya tidak bicara kesembuhan, tadi sudah kita bicara tujuannya. Siapakah Petrus itu? Dia yang pernah gagal ketika berjalan di atas air di hadapan Yesus. Dia sempat berjalan, dia sempat percaya, namun dia tenggelam kembali. Saudara, dia tenggelam kembali. Dia tenggelam kembali. Saudara, boleh dikatakan dia gagal. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Sampai Yesus pun naik ke surga. Dia tetap percaya. Apa yang terjadi? Itu ada Yesus di depan. Dia berjalan di atas air. Sempat melangkah beberapa kali. Ada Yesus, saudara, diperintah Yesus. Tenggelam. Ini Yesus sudah naik ke surga. Dia bukan berjalan di atas air. Tapi dia berjalan menuju ke rumah Allah. Dan bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Ketika dia berjalan di atas air, dia tenggelam. Karena dia cuma ingin melihat mujizat saja. Supaya dia selamatkan. Tapi ketika dia berjalan menuju ke rumah Allah. Untuk menyelamatkan orang lain. Disitulah bayang-bayang dia menyembuhkan banyak orang. Dia tidak pernah melihat bayang-bayangnya. Karena bayang-bayang ada di belakang. Dia tetap menuju ke rumah Allah. Amin. Tapi bayang-bayangnya menyembuhkan banyak orang. Orang hanya melihat saudara yang di belakang hasilnya. Tapi orang tidak pernah melihat harapan rencana Allah. Banyak orang cuma melihat hasilnya apa, ikut Tuhan. Coba lihat Pak Fengki, coba lihat ini, coba lihat ini, coba lihat ini. Apa hasilnya? Oh berkati, tapi sekarang oh gini, oh apa hasilnya? Tetapi orang tidak pernah melihat rencana Allah yang ke depan. Belajar untuk melihat rencana Allah ke depan. Jangan melihat apa hasilnya saja. Sebab itu kita lihat ketiga. Tadi kita melihat kegagalan itu untuk perbaikan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mau menunjukkan mujizat untuk menyelamatkan dirinya, dia tenggelam walaupun ada Tuhan. Tapi ketika dia berjalan menuju rumah Allah dengan imannya untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak pernah gagal. Bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Kegagalan pertama menyadarkan Petrus tidak membuat dia menjadi putus asa. Dia tidak menyerah. Walaupun tidak ada Tuhan menyertai dia. Tapi yang dikerjakan jauh lebih hebat. Kalau dia bisa berjalan di atas air, dia cuma ketemu Tuhan saja. Dan dia selamat. Saudara, tidak ada lagi. Tetapi ketika dia berjalan dengan imannya menuju ke rumah Allah. Saudara, dia bukan menyelamatkan dirinya sendiri.
dampaknya terlalu luar biasa. Manusia jangan egois. Jangan cuma cari mujizat untuk diri sendiri. Saudara, cobalah kita membagikan iman kepada orang lain. Disitulah mujizat terjadi. Yang ketiga, kita melihat kesulitan itu waktunya iman bekerja. Ketika waktu kesulitan, apa yang terjadi? Waktunya iman bekerja. Ketika kesulitan, waktunya iman bekerja. Tidak ada yang lain, saudara. Kita lihat dulu Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan 20. Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, waktunya sulit. Waktunya persoalan sudah menindih kita. Waktunya sudah tidak ada lagi harapan. Semua kegagalan tidak ada lagi harapan. Itulah waktunya kita harus, saudara, mulai membiarkan iman kita bekerja. Iman kita bekerja. Selama ini saudara, kalau kita melihat iman saudara, oh aku ke gereja Pak, aku percaya. Sama seperti Marta percaya mujizat loh. Kalau engkau datang lebih awal, enggak mati dia. Dia percaya enggak? Dia percaya loh. Amin. Dia percaya. Tapi imannya tidak bekerja ke depan. Iman itu tidak pernah bicara ke belakang. Iman itu bicara ke depan. Iman itu bicara apa yang belum terjadi, apa yang belum kita miliki, pasti kita bisa memiliki. Dan terjadi, itulah iman. Marta punya iman pada saat itu, kalau Tuhan datang sembuh. Tapi nggak datang terlambat, ya sudah. Saudara, dia lupa Tuhan itu masa depan. Marta percaya. Tetapi dia sudah anggap semua selesai. Tapi Tuhan berkata bangkit, dia masih nggak bisa mikir. Sama dengan seperti hari ini saudara, Pak maaf Pak, aku ini orang beriman Pak. Aku sudah gereja 20 tahun, 30 tahun. Aku sudah melayani sampai hari ini aku di gereja. Bangkunya Bapak lihat itu bangkunya. Kalau Bapak bau itu bau saya. Itu bangkunya Pak, luar biasa enggak? Bapak tanya tetangga kiri kanan, saya tetap datang. Saudara punya iman. Kalau iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Kalau saudara datang di gereja enggak ada perbuatan baik, iman mati. Kalau iman mati, masih percaya Tuhan kan lucu. Setan pun juga percaya. Setan pun percaya dan gemetar. Tapi tidak ada perbuatan. Sebab itu Yakobus berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Datang ke gereja terus kamu ke situ melayani. Tapi tidak ada perbuatan yang baik. Aku akan tunjukkan perbuatanku waktu di gereja. Waktu aku melayani. Waktu aku di rumah, menunjukkan bahwa roh Allah ada padaku. Mana yang beriman? Terus Yakobus berkata, saudara, setan-setan pun percaya adanya Tuhan dan gemetar. Kalau kita nggak percaya, nggak masuk akal. Persoalannya tidak ada perbuatan yang dilahirkan dari iman itu. Banyak orang berkata, maaf Pak, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Betul, betul. Saya kasih tahu saudara, iman kita bukan kepada perbuatan baik.
Iman kita bukan kepada kesalehan. Iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya kita datang di gereja. Tapi ketika iman itu, yang percaya pada Yesus, iman itu harus bekerja. Iman itu harus berbuah. Kalau tidak bekerja, tidak berbuah, iman itu mati. Saudara percaya Yesus. Iman saya kepada Yesus. Tapi iman saya telah bekerja dan memberi buah. Kebaikan, perbuatan baik itu bukan iman, tetapi itu adalah hasil daripada iman itu. Banyak orang sampai sekarang, saudara, para teolog gereja-gereja masih bingung untuk menyimpulkan, sehingga gereja tumpul untuk berbuat baik. Hanya bicara tentang keselamatan, seperti Petrus saja. Suruh aku jalan di atas air, aku beriman nih, supaya aku selamat nih. Tapi Petrus tidak pernah melewati serambi atau melewati di tempat orang-orang ketika dia berjalan orang-orang sembuh. Kita cuma hanya di jalan di atas air, jalan di Malangka gagal, besok jalan lagi gagal. Minimal menunjukkan orang, Mbak, mungkin sampai 10 langkah, tapi tidak ada gunanya. Hanya show. Hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita di gereja juga sama seperti itu, saudara. Jadi kalau di gereja, saudara datang di gereja, saudara beriman, saya tahu. Saudara beriman pada Yesus, kita nggak bicara orang nggak percaya. Tapi yang saya mau bekerja, mau bicara, imanmu bekerja nggak? Imanmu berbuah nggak? Kalau imanmu tidak bekerja, tidak berbuah, berarti iman itu mati. Kalau iman itu mati, datang di gereja, doamu doa mati. Ibadahmu ibadah mati. Datang di gereja engkau percaya kepada Tuhan, engkau beribadah, tapi dengan iman yang mati, yang sibuk dengan perkara dunia, saudara. Sebab itu dikatakan benih toh, benih kalau jatuh ke tanah, berbatu, saudara, terus tanah berduri, tanah jalanan, sama jatuh. Dia tumbuh, percaya, hilang. Karena kekhawatiran dunia, karena keinginan duniawi. Tapi jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh dan berbuah. Itu firman Allah, itulah iman. Sehingga saudara katakan, janganlah hidup berrohani dan beriman dengan iman yang mati. Kita lihat yang keempat, sahabat Allah adalah mereka yang imannya ada perbuatan. Disebut sahabat Allah, imannya yang menghasilkan perbuatan. Contohnya Abraham. Wah, Abraham percaya, Pak. Disebut sahabat Allah. Mengapa disebut sahabat Allah? Dia ada perbuatan. Saudara, dia bukan hanya percaya kalau dia punya anak. Walaupun umur 99 tahun belum punya anak. Istrinya 89 tahun belum punya anak. Tuhan datang kepada dia, tahun depan kamu punya anak. Umur 100 Tuhan. Istrinya umur 90 tahun. Tertawalah istrinya. Saudara, sudah mandul, sudah tua begini punya anak. Masih biraikah suamiku? Tuhan lihat kamu tertawa. Tidak, Tuhan gak mau jawab. Apa yang Tuhan katakan cukup sepatah kata. Percaya kan? Abraham percaya. Dia tunggu sampai 99 tahun. Percaya luar biasa. Orang percaya seperti itu dong. Sampai menghasilkan. Betul ya? Ketika dia punya anak. Dan anak itu mulai akil balik. Yang disayangi dia. Terus Tuhan berkata, Abraham, Ishak bawa ke Gunung Moria. Persembahkan aku sebagai korban. Gimana reaksimu? Iman saya, Pak, itu kalau Tuhan janji saya tunggu. Kalau iman saya, Tuhan suruh saya bekerja, itu bukan iman, Pak. Gak bisa mikir kita jadian, saudara. Akhirnya Abraham pun berangkat. Dan dia memberikan anaknya. Gak berlambat-lambat diikatlah anaknya. Kemudian pisau diunus. Mau ditancapkan. Malaikat Tuhan yang turun. Tahan! Saudara. Aku sekarang tahu engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Maka kemudian dia menoleh. Dia melihat seekor domba jantan
yang tanduknya tersangkut belukar. Itulah gambaran Yesus Kristus. Itulah yang dipersembahkan. Sebab itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena imannya disertai dengan perbuatan. Saudara, hari ini iman kita harus ada perbuatannya. Perbuatan itu harus perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Kita lihat dulu Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, kita bacakan bersama-sama. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bukan hanya percaya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kapan imanmu sempurna? Kalau tidak disertai perbuatan. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham dan saudara disebut sahabat Allah. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Jangan tunjukkan imanmu karena kamu rajin ke gereja, itu pasti. Tapi tunjukkan perbuatanmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kan berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkati, tidak ada satupun orang yang bisa menutup dan merintanginya. Justru hati kita kerap kali tidak tahan uji. Dengan berkat menjadi sibuk dan memikirkan kepentingan kita, bukan lagi kepentingan Tuhan. Kita menjadi kikir, kita menjadi sombong, arogan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.